Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Furnisa dengan NIM 190302777 dari kelas MPI 4B2. Pada video kali ini saya akan menguji ANOVA dan juga regresi. Dan sini sudah saya masukkan datanya. Daripada variable foo sudah saya ganti namanya dan values-nya sudah saya masukkan. Dan pada decimal produk sudah diganti dengan 0. Oke, kita kembali di data view, langsung saja kita menguji ANOVA. Klik Analyze, klik Compare Means. Oke, saya akan jelaskan sedikit. ANOVA bisa dicari tahu lebih dalam, karena ANOVA memiliki banyak macam. Ada univariate dan juga multivariate. Pada univariate hanya memiliki satu variabel terikat, tetapi dapat memiliki satu atau dua variabel bebas, atau lebih dari dua variabel bebas. Sedangkan pada multivariate, ketika kita memiliki lebih dari satu variabel terikat, tetapi dapat memiliki satu atau dua variabel bebas atau lebih dari dua variabel bebas. Dalam univariate dan multivariate memiliki pembagian masing-masingnya lagi. Oke, langsung saja klik one way ANOVA. Selanjutnya kita pindahkan mana yang termasuk dalam variabel bebasnya. Oke, untuk respon di sini kita masukkan ke dependent list. Dan untuk produk, kita masukkan pada faktor. Setelah itu, kita cek dulu option. Nah, di sini describe, homogen, dan klik continue. Dan setelah itu kita cek post hoc. Oke, cukup 0,5. Dan di sini signifikan level itu 0,05. Oke, klik continue, klik OK. Kita tunggu. Oke. Ini merupakan hasil dari one way. Kita lihat pada kolom deskriptif terlebih dahulu. Untuk produk A memiliki HMA-nya itu 4,5667, produk B itu 6,2667 dengan masing-masing semua itu 30 dan totalnya itu 90. Oke, produk C yaitu dengan MIN-nya 8,0333 dengan totalnya yaitu 6,2889. Selanjutnya pada ANOVA, untuk melakukan pengujian hipotesa awal yang sudah dibuat, pada hipotesa awal apakah terdapat perbedaan antara produk A, B, C dengan rata-rata pada itu yaitu H1, sedangkan H0-nya tidak terdapat perbedaan rata-rata produk A, B, dan C. Oke, jadi seperti ini. Kita bandingkan F hitungnya. Oke, F hitung pada tabel ANOVA dengan nilai 97,788. Bandingkan dengan F tabelnya yaitu 3,10. Tadi saya sudah lihat 3,10. Kita bandingkan dengan F hitung yang di sini 97,788. Dilihat F hitung lebih besar yaitu 97,78 dibanding dengan 3,10. Artinya dapat disimpulkan dengan menggunakan taraf signifikan 5% bahwa H0 ditolak. Artinya terdapat perbedaan rata-rata antara produk A, B, C. Seperti itu. Itulah uji ANOVA. Ya, saya akan menguji uji regresi. Tujuan dari uji regresi ini itu untuk menguji hubungan pengaruh antara satu variabel terhadap variabel lainnya. Variabel yang dipengaruhi disebut dengan variabel terikat atau bisa kita sebut itu adalah dependent, dan sedangkan variabel yang mempengaruhi disebut dengan variabel bebas atau bisa kita sebut independent. Regresi itu dibagi menjadi dua, linear sederhana dan linear berganda. Untuk linear sederhana, yaitu ketika kita hanya mempunyai satu variabel bebas dan satu variabel terikat, jadi sama-sama satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Sedangkan pada linear berganda, ketika kita hanya mempunyai satu variabel terikat tapi punya lebih dari satu variabel bebas. Oke, saya akan jelaskan struktur
hipotesa mempengaruhi atau tidak mempengaruhi. Jadi di sini ada H0, yaitu variabel independen tidak mempengaruhi variabel independen, dan H1 variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Dan model linearnya di sini linear sederhana yaitu Y sama dengan A plus BX, dan linear berganda yaitu B0, Y sama dengan B0 plus B1, X1 plus yang lainnya plus BK XK. Oke, langsung saja kita melakukan uji regresi linear sederhana. Di sini memiliki variabel bebas dan juga variabel terikat. Langsung saja klik analyze, klik regression, klik linear. Karena linear sederhana, saya hanya memiliki variabel bebas dan juga terikat. Variabel bebas ini adalah speed. Jadi speed ini kita masukkan di independen, dan pada variabel terikatnya yaitu adalah distance, kita masukkan di dependen. Selanjutnya klik statistik, dan kita checklist estimate, model fit, dan confidence intervals. Nah, di sini levelnya itu 95. Klik continue, klik OK. Oke. Nah, di sini ada koefisien. Koefisien ini bertujuan untuk melihat atau menyusun model linear sederhana. Dilihat kolom B. Kolom B ini terdapat contents dan speed. Nah, ini dia. Jadi, ketika dibuat modelnya akan membentuk. Jadi, kita kembali ke sini. Nah, di sini ada Y sama dengan A plus BX. Kita langsung saja masukkan. Y sama dengan data yang tadi. Ini di sini min 17.631. Min 17,631. Sorry. Nah, di sini ditambah. Kenapa ditambah? Karena di sini hasilnya positif, yaitu 3,934. 3,934. Oke. Ketika ingin menguji dua pihak, cek pada ANOVA-nya. Nah, sini ada ANOVA, lihat nilai F-nya, yaitu 91,631. Nah, kita bandingkan dengan F hitung. F hitung ini kita bandingkan dengan F tabel. Nah, F tabelnya dengan F ini yaitu 1 dengan 49. Yaitu F tabelnya 4,04. Sudah saya lihat sebelumnya. Setelah itu, bandingkan 4,04 ini dengan 91,613. Maka lebih besar F hitung. Maka dengan menggunakan taraf frekuensi itu 5%, dapat disimpulkan H0 ditolak. Menerima H1 yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dan terikat. Selain membandingkan F hitung dan juga F tabel, dapat melihat nilai dari sig ini, sig 0,000. Jika F hitung lebih besar, maka menolak H0. Dapat diartikan terdapat pengaruh signifikan X dan Y. Jika kita ingin menguji H, pengaruh yang positif berarti H1 besar dan H0 kecil atau sama. Ya, langsung saja kita perhatikan T hitung ini. T hitung yaitu 9,571 bandingkan dengan T tabelnya. Sudah saya lihat sebelumnya itu adalah 1,67. Lebih besar T hitungnya, ya kan? Dibandingkan T tabel. Artinya terdapat pengaruh positif antara X1 terhadap Y. Oke, langsung saja kita perhatikan koefisien determinasinya pada mode Sumari. Nah, ini ya. Pada mode Sumari, lihat R-square-nya. R-square ini adalah 0,652. Artinya, X atau speed hanya menyumbang 65,2%. Untuk distance hanya 65%. Kurang lebih 35% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lainnya. Seperti itu. Kan menguji regresi linear berganda. Oke. Jadi semisal kita ingin melihat pengaruh iklan terhadap penjualan. Di sini ada iklan YouTube, Facebook, newspaper terhadap penjualannya. Oke, langsung saja klik analyze,
klik regression, klik linear. Nah, di sini kita ganti itu, masukkan dulu, ganti sales sebagai dependent, dan independennya kita keluarkan. Kita ganti YouTube, Facebook, dan newspaper. Oke, kita klik statistik. Nah, estimasi kita klik sudah, configuration kita sudah, model sudah, sini 95%, klik continue, klik OK. Oke, kita kembali ke sini dulu. Nah, Nah, di sini koefisien, jadi kita lihat model yang sebelumnya kita sudah tulis. Nah, di sini itu adalah Y sama dengan B0 plus B1 X1 plus bla 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 plus BK XK. Jadi Y sama dengan, nah, kita perhatikan di sini adalah konstannya itu 17,567. Kita masukkan 17,567 ditambah ini adalah YouTube, yaitu 0,007 X, itu X1, 0,007 X1 ditambah 0,015 itu Facebook, 0,015 itu X2 plus dan terakhir adalah newspaper 0,003 X3. Oke, ini adalah model regresi linear berganda. Oke, melakukan pengujian apakah terdapat pengaruh signifikan antara X1 atau X2 atau X3 terhadap sales. Oke, kita lihat ANOVA membandingkan F hitung yaitu 0,647 dengan stick-nya itu 0,586. Karena F hitung lebih besar, maka dikatakan berpengaruh secara signifikan. YouTube, FB, dan newspaper masih berpengaruh secara signifikan. Jika ingin melihat satu ada di koefisien. Misal YouTube dengan nilai 1,3 ini 1,3, misal uji dua pihak dapat dibandingkan dengan stick-nya. Tetapi jika uji satu pihak dapat dibanding dengan t-tabel, misal berpengaruh atau tidak dengan sales, maka 1,3 ini dengan 0,195 dengan berpengaruh. YouTube berpengaruh terhadap sales. Terus Facebook dengan 0,484 dengan 0,629 ini tidak berpengaruh karena di sini lebih kecil, dan juga pada newspaper di sini lebih kecil dibandingkan di sini. Oke. Untuk koefisien determinasinya, jadi YouTube kita lihat pada model summary, di YouTube, Facebook, newspaper hanya berpengaruh 10% terhadap sales, sedangkan 90%-nya dipengaruhi variabel atau faktor-faktor lainnya secara random. Oke. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.